pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Merenungkan firman Tuhan adalah hal yang sangat indah. Firman itu menyegarkan jiwa. Firman itu membuat kita tidak lagi dahaga. Firman itu memberi kekuatan melampaui apa yang kita pikirkan. Mari di pagi ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kembali jiwa kami disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan kami selalu hati yang penuh semangat, antusias setiap kali kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan dan pesan-pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada kami. Bapa, Engkau yang memberikan petunjuk atas jalan kehidupan kami. Bahkan sampai pada masa depan kami, Engkau sudah arahkan kami. Untuk itu ajar kami peka ya Bapa. Saat ini Bapa, persiapkan hamba, urapi hamba-Mu, sucikan kuduskan totalitas hidup hamba untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Tuhan juga persiapkan setiap hati kami untuk masuk pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut firman pada pagi ini dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini, adakah harapan di padang gersang? Bapak Ibu Saudara, kita sering menyebut padang gersang sebagai kiasan saat kita berada di masa yang sukar, masa yang penuh dengan air mata, tahun-tahun yang kita rasakan sangat berat untuk dilalui, hari-hari yang penuh dengan tantangan, jalan yang penuh dengan rintangan, beban hidup yang terasa sangat menghimpit, dikelilingi tembok-tembok penderitaan. Perjalanan yang ujungnya adalah jalan buntu. Kita pasti bertanya, masihkah ada pengharapan di padang yang gersang? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita letakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan dan kita akan mengalami pengharapan yang indah di dalam Kristus. Kita renungkan firman Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita. Bahkan di saat kita berada di padang gersang. Dalam Yesaya 44 ayat 3-4 dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, luar biasa. Firman ini sangat menyejukkan hati kita. Ketika kita haus, apa yang kita butuhkan? Tentu kita butuh air segar untuk melepas dahaga kita. Tapi bagaimana saat kita haus namun kita sedang berada di padang gurun? Bekal persediaan minum kita sudah habis. Sekeliling kita begitu tandus, kita tidak menjumpai mata air. Kita juga tidak bisa berharap banyak dari orang-orang di sekitar kita untuk memberikan kita air. Karena persediaan mereka juga terbatas. Bahkan ada di antara mereka yang juga sama seperti kita, kehausan dan kehabisan air. Inilah gambaran kehidupan manusia saat dibelit oleh masalah dan tidak tahu mulai dari mana untuk melepaskan belitan itu. Tidak ada pengharapan di tengah padang gersang kehidupan, rasanya seperti itu. Tidak seorang pun dapat menolong persoalan kita. Sepertinya semua jalan tertutup. Bahkan seakan kita sedang melangkah tertatih di kegelapan malam. Kita memandang sekeliling namun akhirnya kita sadar kita sedang berada di jalan sunyi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang yang sedang mengalami kondisi seperti ini. Hidupnya hampa, jiwanya merana, di dalam hatinya ada ruang kosong yang membuatnya merasa kesepian. Langkahnya terseok, tangannya terus berusaha menggapai asa namun tangannya tidak cukup kuat untuk menggapainya. Banyak orang yang justru memilih mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Mereka menganggap jalan pintas ini sebagai sebuah solusi. Beberapa di antaranya adalah public figure. Pertama, Leo Thompson yang dia mantan bintang Disney ini
ditemukan meninggal pada tanggal 19 Agustus 2013. Kabar ini sangat mengejutkan karena orang-orang dekatnya mengaku tidak tahu masalah apa yang sedang dihadapinya. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya Marilyn Monroe. Hingga saat ini kematiannya memang masih jadi misteri. Bagaimana tidak, dia mendadak ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya sekitar 50 tahun yang lalu. Banyak orang yang menduga bahwa dia bunuh diri secara tidak sengaja dengan mengkonsumsi sejumlah obat-obatan terlarang. Yang ketiga, Gia adalah model sekaligus artis yang sempat membintangi beberapa reality show. Sakit kepala diduga menjadi pendorong niatnya melakukan bunuh diri. Dan sebelum meninggal dia juga sempat menulis catatan bunuh diri yang menyatakan bahwa dia sakit hati lantaran kekasihnya tidak lagi mencintainya. Jonathan, ia telah memulai karir sejak usia 4 tahun dan memiliki karir yang cukup menjanjikan. Namun di suatu masa dia mengalami kegagalan akibat salah satu serial yang dimainkannya dibatalkan. Tidak disangka dia malah bunuh diri setelah itu, tepat pada 12 November 2003. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mendengar kisah ini sangat miris. Orang nekat bunuh diri karena merasa tidak berguna. Nggak kuat lagi melanjutkan kehidupan. Merasa sendirian, tidak berguna, sudah kehilangan pengharapan, tidak menemukan solusi atas persoalan hidupnya. Mereka mengalami depresi berat. Lantas, bagaimana kita bisa menang melewati padang gersang kehidupan? Pertama, fokuskan pandangan kepada Allah, bukan kepada masalah. Mazmur 121 ayat 1-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nyatakan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah, Tuhan sanggup menolong kita bahkan di tengah padang gersang. Yang kedua, janji firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Yang ketiga, di dalam Tuhan kita pasti mengalami pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita imani janji Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 4. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. 4. Terus pegang erat tangan Tuhan yang sedang memimpin kita keluar dari padang gersang kehidupan. Inilah janji Tuhan bagi kita dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di awal saya katakan, ketika menghadapi masalah banyak orang yang tangannya terus berusaha menggapai asa, namun ternyata tangan ini tidak cukup kuat untuk menggapainya. Harapan itu seakan terlepas berulang kali sampai ia benar-benar kehilangan harapan itu. Sebabnya adalah karena kita melepaskan genggaman tangan Tuhan. Kita merasa cukup kuat dan mampu untuk berjalan tanpa penyertaannya. Padahal Tuhan berkata dengan kasih-Nya kepada saya, Bapak, Ibu, Saudara, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita jalani hari ini dengan kekuatan dan semangat yang baru. Mari kita songsong hari esok dengan penuh pengharapan. Tetap ada pengharapan bagi anak-anak Tuhan bahkan di tengah padang gersang. Tuhan Yesus memberkati. Kupandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Itulah yang menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari demi hari. Kami punya pengharapan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau adalah pengharapan dalam hidup kami. Melewati apapun kesulitan, tantangan, kemelut hidup, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan. Kami mau pandang wajah-Mu yang penuh dengan kasih, yang memberikan kami kekuatan, kelegaan, melewati setiap tantangan di kehidupan kami. Kami mau pegang terus tangan Tuhan, yang membawa kami keluar dari padang gersang kehidupan kami. Engkaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau selalu ada bagiku. Akan melewati lembah air mata, lembah kekelaman, jalan yang terjal, Engkau selalu ada. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu
Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk firman Tuhan yang meneguhkan hati kami, janjimu yang menghibur kami, memberikan kami pengharapan di tengah padang gersang kehidupan kami. Bapa, terima kasih karena kami memiliki Bapa yang begitu baik, yang selalu ada buat kami. Bahkan saat kami di padang gersang, kami tidak tahu bagaimana menolong diri kami sendiri, namun Engkau yang menyatakan kasih dan pertolongan-Mu bagi kami. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami padang gersang kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap apapun yang kami jalani, kami selalu memandang kepada Tuhan. Kami selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan tidak sedikit pun kami mau lari dari hadapan Tuhan. Bapa, ajarkan kami untuk melewati setiap persoalan kami dengan tetap bertekun di dalam doa. Karena kami percaya Bapa, saat kami berdoa, disitulah kami mau sungguh-sungguh menyatakan bahwa kami tidak punya kekuatan apapun. Bapa, inilah kehidupan kami, Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan segala pergumulan yang ada, kami mau bawa di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau yang menjamah setiap kami pada pagi hari ini. Engkau yang menilik setiap keadaan kami. Bahkan Engkau yang sudah menyediakan kunci-kunci kesuksesan dalam hidup kami untuk keluar dari padang gersang kehidupan. Terima kasih banyak Bapak, kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.